Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Adam Yazli Putra, Yuni Lestari, dan Firza Syahrani Harahap akan menjelaskan materi, tafsir ayat dan hadis tentang zakat. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima asnaf. Asnaf itu merupakan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat itu berasal dari kata zakoh, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, asnaf itu merupakan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang diantaranya yaitu yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua itu miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mualaf, mereka yang masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Yang kelima itu rikob, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 jenis zakat, diantaranya secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat al-fitri, adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan umum yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan sedangkan zakat mal itu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Selanjutnya, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta tersebut terkena wajib pajak. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Maksudnya, pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Maksudnya dari harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisyab sesuai jenis hartanya. Yang dimaksud dengan nisab di sini adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Yang kelima, harta tersebut melewati haul atau 1 tahun penuh. Persyaratan ini berlaku bagi hewan ternak, emas, harta benda, dan lain sebagainya yang diperdagangkan. Yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dan yang terakhir yaitu keutamaan zakat dalam Al-Quran. Jadi keutamaan zakat dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya yaitu, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi maksudnya, dan dirikanlah sholat artinya untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, bayarkan zakat untuk mensucikan hati dan menyatakan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya.
dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Artinya, Muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW penambah perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan sholat. Itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan sholat seperti sholatnya umat Islam, dan tata cara sholat orang Yahudi tidak dikenal dengan gerakan ruku. Selanjutnya, keutamaan zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah, surah ke-9, ayat ke-60, yang berbunyi, Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal alimina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi maksud ayat tadi yaitu menerangkan tentang golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Sedekah yang dimaksud adalah sebagai zakat, karena sedekah sunat tidak hanya ditunjukkan kepada 8 golongan ini. Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat ini sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa yang terkait dengan kemaslahatan hambanya, Maha Bijaksana atas segala aturan dan kebijakannya. Selain ayat Al-Quran tadi, ada juga hadis yang menganjurkan untuk menyegerakan zakat, yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Dari hadis tersebut, kalimat Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, menegaskan status hukum zakat fitrah yaitu wajib bagi tiap individu muslim yang mampu. Kewajiban zakat fitrah ini diberlakukan untuk setiap individu muslim dan muslimah serta anak kecil maupun dewasa. Kalimat membersihkan orang yang berpuasa menjelaskan manfaat zakat fitrah bagi muzaki atau orang yang berpuasa, yaitu membersihkan ibadah puasa dari segala kekurangan dan cacat yang dihasilkan dari perkataan sia-sia, perkataan kotor, dan perbuatan buruk yang dapat mengurangi kesempurnaan dari ibadah puasa. Kalimat makan bagi orang-orang miskin menjelaskan manfaat dari zakat fitrah bagi mustaqi atau penerima zakat, yaitu sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama bulan Ramadan dan hari raya, sehingga sepanjang pelaksanaan ibadah puasa, para mustaqi memiliki makanan untuk berbuka puasa dan sahur, dan janganlah sampai para mustaqi tidak menjalankan puasa lantaran lelah berkeliling meminta-minta kepada orang lain. Kalimat barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat atau sholat Idul Fitri menjelaskan batas akhir kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang tafsir ayat dan hadis tentang zakat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.